Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Wardani, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, kedudukan, dan strategi humas. Sebelum kami masuk pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Imelia dengan NIM TMPI 1/2021-018. Selanjutnya, Gendi Saputra dengan NIM TMPI 1/2021-032. Dan selanjutnya ada Istiqomah dengan NIM TMPI 1/2021-034. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi dengan judul Kedudukan dan Strategi Humas. A. Kedudukan humas dalam organisasi. Sebagai suatu pendukung manajemen, peran humas sangat penting dan strategi bagi setiap organisasi. Tidak ada yang meragukan peran itu, namun kerap menjadi pertanyaan kemudian apa dan bagaimanakah letak atau kedudukan humas dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga pada akhirnya peran yang diharapkan akan dilakukan humas itu bisa terwujud. Dalam praktek, status dan besarnya perusahaan tidak otomatis diikuti oleh kesadaran untuk menyelenggarakan fungsi humas pula. Perusahaan besar tidak selalu berarti memiliki departemen humas yang besar pula. Banyak perusahaan besar yang ternyata memiliki departemen humas yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang relatif kecil ternyata memperkerjakan banyak staf humas, dan bahkan bagian humas itu masih pula dibantu oleh konsultan humas dari luar organisasi. Morrison, seorang pakar humas, dengan sangat tepat menguraikan kedudukan humas dalam konteks organisasi atau perusahaan. Menurutnya, ada tiga hal yang turut menentukan eksistensi departemen humas pada setiap perusahaan, yaitu pertama, ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri. Suatu perusahaan kecil mungkin tidak terlalu membutuhkan unit humas tersendiri karena fungsi itu mungkin bisa dirangkap bagian lain. Pada beberapa organisasi tertentu, bagi fungsi humas langsung dirangkap oleh salah seorang direktur. Namun suatu perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan khalayak luas sudah cukup membutuhkan suatu departemen humas tersendiri dengan staf lengkap. Kedua, nilai atau arti penting fungsi humas bagi manajemen. Besar kecilnya departemen humas terkadang dipengaruhi oleh pengetahuan atau kebutuhan pimpinan perusahaan terhadap peran humas. Bagi kepentingan Strategi humas, citra sekolah adalah citra keseluruhan yang dibentuk dari semua komponen seperti kualitas, output, keberhasilan, pengelolaan, kesehatan, keuangan, perilaku anggota organisasi, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Strategi yang diperlukan dalam suatu lembaga pendidikan yang akan membangun citra sekolah yang positif menuju sekolah yang unggul, berkompetitif, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi humas dalam upaya peningkatan citra sekolah. Avandi 2021. Langkah pertama organisasi maupun lembaga membangun sebuah citra adalah memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai peran penting. Strategi operasi humas. Kata strategi tersendiri mempunyai pengertian yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi terhadap tekanan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Strategi manajemen juga dimaksud agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya.
Oleh karena itu, hal yang paling besar bagi setiap manajemen di dalam perusahaan adalah mengetahui dengan pasti yang sedang dituju oleh perusahaan dan bagian yang dimimpinya.